Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam ibadah Misbah Keluarga. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bersama dengan keluarga, orang-orang terkasih sudah memuji, menyembah Tuhan. Dan saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kembali hari Minggu pagi ini Tuhan kami beribadah kepadamu. Dan kami masih menjalani ibadah melalui misbah keluarga di rumah kami masing-masing. Karena adanya wabah corona yang masih melanda negeri kami dan khususnya juga di daerah kami. Yang berdoa Tuhan, biarlah hadirat-Mu selalu nyata atas setiap rumah tangga dan keluarga kami. Dan kami percaya Engkau memberkati kami semuanya. Dan saatnya pagi ini juga kami akan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan dan singkapkan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan dialah firman Tuhan menuntun langkah hidup kami. Dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya ambilkan dari Roma 6 ayat 12 dan 13. Roma 6 ayat 12 dan 13 saya bacakan demikian. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya, jemaat dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan ini mengatakan bahwa supaya kita jangan lagi hidup di dalam dosa. Janganlah dosa itu menguasai kita lagi. Dalam beberapa minggu terakhir kita bicara tentang kemerdekaan. Jadi bukan hanya kemerdekaan bangsa Indonesia, tetapi juga kemerdekaan manusia dari kuasa dosa. Nah, kita semua sudah dimerdekakan melalui darah Yesus Kristus yang telah dicurahkan di atas kayu salib untuk menebus kita. Nah, sebagai orang merdeka tentunya kita bisa lebih leluasa, lebih bebas, tidak lagi dikendalikan oleh kuasa dosa. Tetapi memang beberapa minggu yang lalu saya sampaikan tidak sedikit orang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menutupi kejahatannya. Saudara, kita nggak bisa main-main dengan itu semua karena sesungguhnya Tuhan yang empunya kebenaran. Dia pasti tahu ya apa yang kita perbuat. Nah, dikatakan firman Tuhan hari ini supaya kita hidup dengan menyerahkan anggota tubuh kita untuk menjadi senjata kebenaran. Jangan lagi kita menyerahkan tubuh kita yang fana ini dipakai oleh dosa, ya, dipakai untuk melakukan dosa. Jemaat dikasih Tuhan, memang ketika kita dimerdekakan, kita betul-betul terlepas, terbebas dari belenggu dosa. Tetapi iblis tidak akan dengan mudah melepaskan kita. Saudara, kita orang-orang yang berdosa dan harga diri kita dibayar dengan mahal. Artinya hidup kita ini begitu berharga di mata Tuhan. Juga di mata iblis, jangan salah. Ya, iblis memandang hidup kita ini sangat-sangat penting. Hidup kita ini sangat-sangat berharga. Sehingga tidak dengan mudah iblis melepaskan manusia untuk bertobat. Ibaratnya seperti halnya seekor binatang, misalnya katakanlah seekor tikus, dia ini terkena perangkap. Ketika dia sudah terlepas dari perangkap itu dia bebas. Tetapi jangan salah, ada banyak perangkap-perangkap yang lain yang siap menjebak dia untuk kembali bisa terjerat. Saudara dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya nonton di televisi. Ya, ada binatang-binatang yang terkena jebakan tetapi dibebaskan.
Bukan berarti nih sudah bebas, nggak bakal ada kena jebakan lagi. Jangan salah, ada begitu banyak jebakan yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang sudah merdeka dari dosa memang dimerdekakan oleh Tuhan. Tetapi sekali lagi iblis tidak dengan mudah membiarkan kita, orang Jawa berkata, ngelenggang kangkung. Artinya apa? Saya nggak tahu maksudnya. Intinya pokoknya dengan berjalan dengan leluasa. Dia akan berusaha menyeret kita. Dia akan berusaha untuk menguasai kita lagi. Karena itu firman Tuhan yang dituliskan Rasul Paulus ini berkata, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi. Jangan diberi kesempatan berkuasa lagi. Sedikit saudara membuka celah kesempatan iblis berkuasa, maka dia akan menguasai seluruh hidup kita. Ya, jangan lagi turuti keinginannya. Ya, daging itu mudah sekali. Kita berkata memang roh itu nurut, tapi daging itu lemah. Ya, itulah yang diserang iblis untuk manusia kembali jatuh dalam dosa. Maka dikatakan jangan serahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Ya, jadi ini harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Ya, jangan sampai kita terjebak lagi. Nah, karena itu sudah dikasih Tuhan, firman Tuhan juga katakan di dalam Ibrani 3:13, saya bacakan ya. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya oleh karena tipu daya dosa. Ya, jadi iblis dengan kekuatan dosanya, dia berusaha membuat tipu daya. Memutarbalikkan kebenaran dengan tujuan menjebak manusia supaya dia kembali jatuh dalam pelukan dosa, jatuh di dalam kendali dosa. Karena itu firman Tuhan dikatakan supaya kita nasihatilah seorang akan yang lain selama masih dapat dikatakan hari ini. Artinya selama masih ada kesempatan, terus nasihat kebenaran firman Tuhan disampaikan. Ya, jangan sampai tegar hati karena tipu daya. Ya, karena orang sudah terkena jebakan itu hatinya jadi keras, susah dikasih tahu. Susah, jangan kena saya diajak bicara saja seringkali justru salah paham. Kenapa? Karena dosa sudah berkuasa. Ya, karena itu cuma dikasih Tuhan, ayo kita saling menasehati, saling mengingatkan. Kalau ada sekiranya seseorang jatuh dalam dosa lagi, ingatkan, itu enggak benar, ingatlah, ya, ada kasih Tuhan, jangan kembali lagi ke dalam kubangan dosa. Ini penting loh buat kita untuk kita pahami ya, sebab orang yang jatuh dalam dosa itu susah untuk bisa dilepaskan. Ibaratnya orang jatuh ke dalam lumpur hidup. Pernah dengar lumpur hidup? Ya, lumpur di mana ketika orang masuk ke dalamnya itu dia semakin dia banyak bergerak, itu dia akan semakin cepat untuk tenggelam, kayak dihisap gitu loh. Ada yang mengatakan juga lumpur hisap. Ya, begitulah gambar orang berdosa. Ketika jatuh dalam dosa, seperti ada yang menarik ke bawah, semakin dalam, dan pada akhirnya akan tenggelam dan hilang. Itulah kuasa dosa yang mengerikan itu. Ya, karena itu kita mesti pegang terus kebenaran. Roma 6 ayat 20 sampai 22 saya bacakan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahannya, saya ulangi, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Waktu kita jadi hamba dosa, nggak ada kebenaran dalam diri kita. Buahnya apa? Ya, buah dari orang yang terbebas artinya tidak ada kebenaran dalam dirinya. Jadi bebas dari kebenaran itu artinya di dalam dirinya nggak ada kebenaran sama sekali. Ya, karena jadi hamba dosa, yang ada dosa. Buahnya apa? Buahnya hanya bikin kita malu. Kalau kita mengingat akan dosa di masa lalu, ya ampun kok bisa sih saya seperti itu. Ya, dosa itu bisa macam-macam. Ya, kalau orang terjebak dalam dosa tuh nanti setelah sadar malu. Kenapa sih aku sebodoh itu? Kenapa sih aku kok nggak bisa menguasai diri? Kenapa sih aku kok bisa lupa diri? Ya, setelah kita bertobat baru sadar, saudara. Nah, bahkan lebih ekstrim lagi, kesudahannya kalau dia tidak sempat bertobat lagi, yang ada adalah kematian, kebinasaan. Saudara dikasih Tuhan,
Mari saya mengajak kita semua, sadari betul posisi kita sekarang. Kita orang-orang yang sudah ditebus. Kita ibaratnya seperti seekor binatang yang terlepas dari jebakan atau dari ikatan belenggu. Ya. Setelah dilepaskan, bukan berarti kita bisa melaju lari sebebas-bebasnya. Hati-hati di sekeliling kita, jebakan itu ada banyak sekali. Ibaratnya juga seperti zaman dulu ya. Ya mungkin sekarang juga masih ada di beberapa daerah di belahan dunia yang lain, di Timur Tengah salah satunya. Dulu zaman perang orang wah ya mesti berhati-hati, ranjau di mana-mana. Sekarang perang berhenti, ranjaunya ya tidak hilang, masih banyak yang tertanam di beberapa titik. Dan itu bisa membuat orang kalau nggak hati-hati kena ranjau habis. Nah, itulah dosa di sekeliling kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan musuhmu, yaitu si jahat itu seperti singa yang mengaum-ngaum berjalan di sekelilingmu. Yang artinya adalah apa? Artinya di sekeliling kita ini selalu saja ada suara-suara negatif. Dan itulah yang iblis mau tanamkan. Dia tebarkan suara-suara sumbang, suara-suara yang mengerikan, menakutkan. Suara-suara ada dusta, berita hoax, ya segala macam yang menyebabkan kita jadi takut. Sehingga akhirnya kita justru tidak merdeka lagi. Saudara merdeka dari dosa, jangan takut lagi dengan hal-hal yang dari si jahat. Ya, karena kita hidup di dalam kebenaran. Ya, firman Tuhan katakan kamu sudah dimerdekakan dari dosa menjadi hamba Allah. Dulu hamba dosa, sekarang hamba Allah. Dan kita beroleh buah yang membawa kita kepada kepengudusan dan kesudahannya nanti adalah hidup yang kekal di surga. Amin. Ya, jemaat dikasih Tuhan. Kita semua dipanggil oleh Tuhan. Kita semuanya dikuduskan oleh Tuhan untuk itu. Sehingga ada satu ungkapan mengatakan kita sudah dimerdekakan. Sekarang kita harus memerdekakan. Saudara dan saya diberkati untuk memberkati, dimerdekakan untuk memerdekakan, dimenangkan untuk memenangkan. Supaya orang lain juga beroleh keselamatan. Jangan egois. Ada orang sering berkata bahwa yang penting aku tidak berbuat salah sama orang lain. Sementing aku nggak merugikan orang lain. Dan orang lain juga nggak merugikan aku. Selesai. No, nggak cukup saudara. Loh, apa yang nggak cukup? Saudara, kalau kita hanya berkata sementing aku tidak merugikan dia, urusan dia, bukan urusanku. Saudara dikasih Tuhan. Kita mengatakan barang siapa tahu bagaimana dia bisa berbuat baik, tidak melakukannya, dia berdosa. No, kita bisa berbuat baik, kita bisa menolong orang, tapi kita nggak melakukan, kita berdosa. Jangan egois dengan mengatakan, yang penting aku nggak merugikan dan kamu juga nggak merugikan aku. Selesai. Tidak. Saudara ada yang lain. Saudara dimenangkan untuk memenangkan, diselamatkan untuk menyelamatkan. Tuhan mau pakai kita untuk menjadi alat bagi kemuliaannya, bagi kerajaannya. Karena itu mari berikan dirimu. Ya, Roma 12 ayat 1 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi serahkan hidup kita, tubuh kita. Loh, kan diserahkan tubuhnya atau jiwa, seluruh hidup kita. Ya, itulah kenapa kita ketika terima Yesus nggak langsung dibawa ke surga. Nah, kenapa tubuh kita masih diizinkan di dunia ini? Karena Tuhan mau pakai setiap hidup kita menjadi alat bagi kemuliaannya. Supaya melalui hidup kita kabar baik diberitakan. Ya kan? Jadi tugas kita adalah mewartakan kepada dunia bahwa ada keselamatan, ada kemerdekaan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya dunia juga diselamatkan. Ingat, tugas kita adalah mewartakan. Tugas kita adalah menyampaikan, mengingatkan saudaranya, tetangganya, orang tuanya, anaknya, handai tolan, siapa saja yang belum tahu. Ada begitu banyak orang di luar sana yang belum tahu jalan keselamatan. Mereka masih berusaha cari jalan keselamatan. Mereka berusaha dengan kekuatannya sendiri. Sampai kapanpun mentok gak akan bisa. Gak ada orang yang suci hidupnya, padahal masuk surga harus suci. Orang masuk surga masih berdosa nggak bisa. Harus dikuduskan dulu. Bagaimana orang bisa kudus? Dengan kekuatannya sendiri. Mau mandi berapa kali? Ya, mau nyembelih berapa banyak ternak binatang? Nggak bisa, itu nggak bisa menyucikan, saudara. Masa domba, masa lembu bisa membawa orang masuk surga? Tidak bisa. Firman Tuhan mengatakan bahwa nggak bisa itu korban-korban itu menyelamatkan. Itu gambaran dari korban yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Sehingga Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Loh, Yesus dengan tegas, dengan lugas, dengan jelas menyatakan itu. Ya, dia mau supaya setiap manusia diselamatkan. Nah, bagaimana caranya supaya manusia bisa mendengar kabar keselamatan? Saudara dan saya punya tugas bahwa wartakan. Wadene ora percaya ya wis tanggungan dhewe. Sementing aku wis ngandani. Pengen selamat dari Gusti Yesus. Ya gitu kan? Sampaikan kepada orang-orang, oh ada jalan keselamatan. Orang mengatakan masuk surga itu katanya harus melewati jembatan rambut dibelah 7. Impossible, nggak dibelah saja. Ya, 7 helai rambut sekalipun nggak bisa. Ini 1 dibelah 7. Artinya itu bicara tentang sesuatu yang nggak masuk akal. Nggak mungkin orang bisa masuk surga karena dosa manusia terlalu berat, dosa manusia terlalu besar. Nah, sementara itu untuk ke sana harus kudus. Siapa yang bisa menguduskan dirinya sendiri? Tidak seorang pun kudus. Firman Tuhan berkata semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Upah dosa mau jelas, tetapi Yesus Kristus berkata, aku datang supaya mereka hidup. Ya, karunia Allah hidup yang kekal. Ya, jalan keselamatan Tuhan Yesus. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dikasih Tuhan, saudara dan saya ditawari hidup kekal, dimerdekakan dari belenggu dosa. Jadi sesungguhnya ketika kita dibebaskan dari belenggu dosa, bukan hanya kita dibebaskan di dunia ini, sekarang kita tidak lagi diikat dosa atau supaya kita tidak lagi dikendalikan dosa, tetapi lebih daripada itu, saudara, kesudahannya hidup yang kekal. Ya, kita dimerdekakan bukan hanya dimerdekakan dalam arti di dunia, tapi bahkan sampai orang bilang di akhirat nanti, di alam yang sana nanti, saudara dan saya beroleh hidup yang kekal. Jemaat dikasih Tuhan, jadikan ya momentum kemerdekaan Indonesia menyadarkan kita bahwa kita dulu juga orang-orang yang terjajah oleh dosa. Kita orang-orang yang dibelenggu oleh dosa. Kita orang-orang yang dikendalikan, diperbudak oleh dosa. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita dimerdekakan, kita dilepaskan, kita dimenangkan. Dan saatnya saudara dan saya jadi orang yang benar-benar merdeka. Orang-orang yang tidak lagi dalam belenggu dosa. Orang-orang yang tidak lagi jadi budaknya dosa. Tapi orang-orang yang sudah selamat. Orang-orang yang sekarang berani berkata, kami adalah hamba-hamba Tuhan, kami hamba kebenaran. Kita hamba kebenaran artinya apa? Kita hanya melakukan kebenaran, kita hanya melakukan perintah Tuhan, bukan lagi perintah iblis, bukan kuasa dosa yang mengendalikan kita, bukan kuasa-kuasa kegelapan yang mengendalikan kita. Ingatlah, jangan mau dibohongi, jangan mau diperdayai, jangan mau ditipu lagi. Jebakan iblis ada di sekitar kita, ada di sekeliling kita. Jangan saudara lengah. Kita harus waspada. Tetapi percayalah saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita mau menyerahkan tubuh kita untuk dipakai Tuhan sebagai senjata kebenaran, maka yang kita kerjakan, yang kita lakukan, itu sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita sudah menyerahkan diri ke Tuhan, iblis tidak punya kendali atas hidup kita. Amin. Ayo sadari kita, apakah kita masih terikat? Mungkinkah ada dalam diri kita ikatan-ikatan yang belum terlepas? Ya, kita sudah merdeka, betul. Yesus sudah memerdekakan kita melalui pengorbanannya. Tetapi seringkali kita terjebak. Orang-orang yang dilepaskan itu kemudian dia bebas berlari, tapi ada begitu banyak ranjau, begitu banyak jebakan di sekelilingnya. Kalau tidak hati-hati, kita bisa terjebak. Kalau orang terjebak, butuh Tuhan. Dan itu rasanya sangat-sangat menyakitkan. Ya, bahkan lebih ekstrimnya lagi kalau nggak segera tertolong. Ya, ada saudara kita mungkin terjebak jatuh dalam dosa lagi, nggak segera tertolong. Hati-hati. Saya sampaikan tadi bahwa iblis kuasa dosa itu seperti lumpur hisap, di mana ketika orang itu berusaha dengan kekuatannya sendiri, dia akan semakin tenggelam, semakin cepat dia tenggelam. Bagaimana bisa selamat? Dia butuh pertolongan. Angkat tangan, teriak, tolong. Dan Yesus datang. Ketika ada orang datang mengulurkan bantuannya, baru orang itu bisa terlepas dari lumpur hisap. Bahkan menurut konon, menurut ceritanya, orang yang masuk sumur hisap itu nyaris hampir tidak bisa keluar dengan selamat tanpa bantuan orang lain. Wah, itulah dosa. Orang yang masuk dalam lumpur dosa, ya, dengan kekuatannya, aku mau bertobat, aku mau berhenti, aku mau menang, tidak bisa. Ya, kuncinya berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, ia diselamatkan.
Nama Tuhan siapa? Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dia akan membebaskan dan menyelamatkan kita. Amin. Mari, jemaat dikasih Tuhan, pastikan hidup kita, orang-orang yang sudah merdeka ini, tidak lagi ya diperdayai iblis untuk melakukan dosa. Mungkin dari hal-hal kecil. Contoh nih, tidak usah doa. Ya, misalnya, wah nggak sempat doa, ya asal doa rapopo. Ya, tipu daya iblis itu hal-hal kecil seringkali. Ya aduh, misalnya nih mau berangkat kerja karena waktunya mepet, udahlah nggak usah doa. Ngapain renungan-renungan firman, sudahlah kamu udah hafal tuh ayatnya. Iblis sih yang bujuin gitu. Hati-hati saudara, udahlah nggak usah ibadah kan hal yang pribadi, ngapain sih kita kok diatur-atur sama gereja. Hey, saya mau beritahu saudara, kita ini orang timur. Nah, kadang-kadang ya, hal-hal di dunia barat, dunia internasional, itu hal-hal yang tidak lazim istilahnya untuk ditanyakan. Ya, kita sering dengar tidak lazim menanyakan umur, tidak lazim menanyakan status, tidak lazim menanyakan termasuk keyakinan. Nah, akhirnya kalau kita bertanya, udah ibadah belum? Wah, itu keterlaluan. Saya mau beritahu saudara, gara-gara hal itu, gara-gara mengatakan bahwa termasuk menanyakan ibadah dianggap nggak lazim, dianggap itu hal yang private, itu urusan pribadi, kenapa ditanya-tanya? Lihat dunia barat apa yang terjadi di sana, saudara. Pemurtatan luar biasa terjadi. Ya, karena nggak tahu kebenaran, iblis dengan mudah memanfaatkan itu. Firman Tuhan mengatakan, nasihatilah. Yang nggak pernah ibadah ditegur, marah. Hati-hati. Kadang-kadang ada orang menutup diri. Sorry ya, ini urusan privasi. Lu nggak boleh nyentuh. Asal lu nggak ganggu gue nggak ganggu lu. Saudara, seakan-akan sepertinya benar, tapi tidak tepat. Kenapa? Kita ini keluarga. Ayo kita saling membangun, saling menguatkan, saling menegur kalau ada yang kurang tepat. Amin. Ibadah betul urusan pribadi, tetapi saudara pun dikasih Tuhan, kita harus saling mengingatkan. Oh iya, aku belum ibadah minggu ini. Oh iya, hari ini aku nggak sempat ibadah. Saudara, iblis jebakannya tidak selalu masalah besar. Ya, mungkin seperti terjadi di masa yang lalu, murid-murid Yesus itu rata-rata mengalami aniaya, suruh nyangkal iman gak aman. Mungkin nggak sampai se ekstrim itu. Ya, mungkin hal kecil. Sudahlah, malam-malam begadang, nonton bola. Maaf, mancing mungkin. Lupa waktu, paginya mau ibadah ngantuk, males tidur lagi aja. Akhirnya nggak sempat ibadah, sampai sore nggak ibadah lagi. Saudara, memang ya sebetulnya urusan pribadi. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan, saudaraku dikasih Tuhan, jangan pernah lupakan Tuhan. Ayo beribadah kepada Tuhan, itu hal yang penting. Engkau diberi kemerdekaan, tapi jangan kebablasan. Aku merdeka, nggak mau diatur-atur lagi. Hei, engkau hamba kebenaran atau hamba dosa? Kalau hamba dosa memang nggak mau diatur kebenaran, tapi hamba kebenaran sama juga nggak mau diatur oleh dosa. Kalau lebih nurutin dosa, berarti hamba? Jawab sendiri. Ya, kita ini kan sudah katakan firman Tuhan tadi ya. Kita ini hamba kebenaran, hamba Tuhan, hamba Allah. Karena itu kita harus nurut kepada Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dengan firman-Mu. Biarlah menguatkan, meneguhkan kami. Kami hamba-hamba kebenaran. Biarlah kami menyerahkan tubuh kami, hidup kami, anggota-anggota tubuh kami sebagai senjata kebenaran dan bukan senjata kelaliman. Dan melalui hidup kami nama-Mu dimuliakan. Melalui setiap kami Tuhan, orang lain diselamatkan. Melalui ucapan kami, perkataan kami, orang lain dibangun. Orang lain dipulihkan. Orang lain menemukan jalan keselamatan. Pakai setiap kami menjadi alat-Mu ya Tuhan. Dan kami menyerahkan juga seluruh hidup kami. Biarlah jadi garam dan terang dunia. Ampuni kami selama ini Tuhan, mungkin kami masih terjebak dalam paradigma yang salah. Seringkali kami mungkin menutup diri. Seringkali kami menganggap sesuatu yang private itu adalah urusan pribadi. Tetapi sesungguhnya Tuhan, Kau mengajarkan supaya kami saling peduli, saling membangun, saling memperhatikan dalam kasih dan segala perbuatan yang baik. Tolong kami Roh Kudus, jadikan pelaku-pelaku firman-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami yang saat ini masih dalam situasi adanya wabah corona. Tolong Tuhan supaya kami terbebas dari semua ini. Kuasa-Mu terlebih besar. Hikmat Tuhan menyertai atas setiap orang yang sedang melakukan riset
untuk penelitian, penemuan vaksin supaya bisa segera diaplikasikan dan banyak orang diselamatkan dari virus corona ini. Lebih lagi kami juga berdoa Tuhan, biarlah setiap tim medis yang merawat pasien Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kesehatan dan kekuatan. Juga mereka yang mengalami sakit, mereka yang dirawat karena virus corona, Tuhan berikan pemulihan dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami akan bebas dari corona, bahkan kami akan berkemenangan. Terima kasih, menyerahkan seluruh hidup kami, seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada, lindungi sertai mereka semua dengan segala aktivitas hidupnya. Dan melalui hidup kami Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan hormat, syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Jemaat dikasih Tuhan, ayo tetap teguh dalam iman dan pengharapan. Kita dimerdekakan untuk memerdekakan, diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Segala kemuliaan buat nama Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.